Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan profil bisnis mengenai CV Putrajaya. Jadi CV Putrajaya ini adalah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur sohun yang sudah berdiri lebih dari 15 tahun, yang diturunkan langsung dari ayah Feren, yaitu Alek Priyo Santoso, yang mana masih beroperasional dengan baik sampai sekarang. Perusahaan ini berlokasi di Tulungagung dan sistem produktivitasnya masih sedikit konvensional. Jadi untuk produk eksisnya, CV Putrajaya fokus pada produksi sohun, yaitu mie transparan yang terbuat dari pati, umumnya berasal dari singkong atau kacang hijau. Jadi produk utama mereka itu sohun yang bentuk kering, yang mudah didistribusikan dan tahan lama, namun berpotensi dikembangkan menjadi varian lain seperti sohun siap saji atau varian organik. Selanjutnya untuk market access-nya dari sisi pasar, CV Putrajaya menyasar segmen konsumen yang luas, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha kuliner kecil menengah seperti warung dan restoran, hingga distributor bahan makanan. Secara geografis, penjualan saat ini mungkin masih berskala lokal atau regional, tetapi terbuka peluang ekspansi hingga antar provinsi atau bahkan ekspor ke pasar negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, khususnya untuk produk keunikan seperti sohun organik. Lalu untuk organization axis-nya, secara organisasi, CV Putrajaya merupakan usaha berbentuk CV dengan struktur internal yang sederhana namun fungsional. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan dikelola oleh pemilik yang juga berperan sebagai director, dibantu oleh tim produksi, pengemasan, administrasi, dan pemasaran. Dengan jumlah karyawan yang masih relatif kecil, efisiensi dan pembagian tugas yang jelas menjadi kunci kelancaran produksi. Selanjutnya untuk kajian pustaka, yaitu di Family Business Life Cycle, siklus hidup bisnis keluarga menggambarkan tahapan perkembangan alami dari sebuah usaha milik keluarga yang mengalami transisi kepemimpinan, struktur organisasi, dan relasi antar generasi dari waktu ke waktu. Salah satu model berpengaruh adalah milik Gersik et al. 1997 yang memetakan fase transisi berdasarkan tekanan perkembangan. Lalu pemicu, proses pelepasan, eksplorasi alternatif, pemilihan arah, dan komitmen struktur baru. Selanjutnya untuk resource based view, teori resource based view atau RBV menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan terletak pada kemampuannya mengelola sumber daya internal yang unik, sulit ditiru, dan tidak digantikan. Selanjutnya untuk Room of Change, model 4 Room of Change dikembangkan oleh Claes Hansen untuk memahami dinamika psikologis dan organisasi dalam proses perubahan. 4 ruang yang dimaksud adalah Comfort Room, Denial Room, Confusion Room, dan Renewal Room. Model ini sangat berguna dan menganalisis bagaimana individu dan organisasi menghadapi perubahan yang diperlukan tetapi seringkali dihindari. Jadi dalam konteks bisnis keluarga, ruang comfort seringkali ditandai oleh sistem kerja yang diwariskan dengan generasi sebelumnya. Namun tekanan pasar dan perubahan lingkungan mendorong individu untuk bertransisi ke ruang confusion dan kemudian ke ruang renewal yang menggambarkan fase pembaruan dan inovasi. Jika tidak diatasi, bisnis yang terjebak dalam ruangan denial yang berbahaya karena menolak realitas eksternal. Selanjutnya untuk Greiner Growth Model, Greiner mengemukakan bahwa organisasi tumbuh melalui serangkaian fase evolusi stabil dan revolusi krisis dengan 5 tahapan utama: pertumbuhan melalui kreativitas, arah delegasi, koordinasi, dan kolaborasi. Masing-masing fase memunculkan krisis khas seperti krisis kepemimpinan,
otonomi, kontrol, hingga krisis relatif. Jadi dalam bisnis keluarga, fase-fase tersebut seringkali tumpah tindih dengan siklus hidup keluarga, misalnya setelah fase kreativitas yang didominasi pendiri. Perusahaan masuk ke fase arah di mana pengelolaan mulai terstruktur. Namun bila anggota keluarga berikut tidak diberi otonomi, krisis bisa terjadi. Jadi Greiner menekankan pentingnya tata kelola yang adaptif dan mampu mengenali kapan sebuah perusahaan harus bertransisi ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada socio-emotional wealth. Teori socio-emotional wealth ini diperkenalkan oleh Gomez Mejia et al. Untuk menjelaskan bahwa keputusan bisnis keluarga tidak semata-mata didorong oleh logika finansial, melainkan juga oleh kebutuhan mempertahankan nilai-nilai emosional dan sosial seperti identitas keluarga, kendali, dan kesinambungan antar generasi. SEW ini terbagi dalam 5 dimensi, yaitu family control dan influence, identification with the firm, binding social ties, emotional attachment, dan renewal of family bond through succession. Setiap kali dimensi memberikan wawasan penting tentang motivasi keluarga dalam membuat keputusan strategis, bahkan ketika keputusan tersebut tampak tidak rasional secara finansial. Dalam prakteknya, SEW dapat memperkuat loyalitas dan komitmen terhadap bisnis, namun juga beresiko menciptakan konflik yang tidak diimbangi dengan profesionalitas dan transparansi tata kelola. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pengawasan dan struktur formal agar SEW tidak menjadi penghalang pertumbuhan, melainkan menjadi kekuatan pendorong keberlanjutan. Pada perusahaan CV Putrajaya terdapat family business life cycle, yaitu family, ownership, dan juga business. Nah, di sini itu family including saya, papa saya, bobo saya, dan juga koko saya. Lalu yang kedua ada bisnis. Bisnis itu adalah perusahaan atau sistem kelola perusahaannya itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah ownership. Nah, ownership itu dipegang oleh papa dan bobo saya karena mereka yang punya. Hal-hal seperti ini tuh sebenarnya sangat perlu untuk didiskusikan ya, karena untuk pergantian generasi, semisal bobo atau papa saya kedepannya bakal pensiun, mereka akan mengasihkan itu kepada anak dan cucunya, begitu. Apalagi ini papa saya adalah generasi kedua dan saya sebagai anak ini sebagai generasi ketiga. Dari generasi kedua dan ketiga ini adanya gap yang lumayan cukup besar karena perlunya adaptasi kembali bagi generasi muda seperti saya dan koko saya. Sebelum melakukan pensiunan, alangkah lebih baiknya untuk family di generasi pertama dan kedua itu menjelaskan ataupun juga membagi rata divisi untuk generasi ketiga. Semisal untuk saya di bagian marketing ataupun untuk koko saya di bagian produksi. Hal tersebut bisa meminimalisir adanya pertengkaran atau pergesekan antara saudara. Lalu berdasarkan resource-based view, ada 3 hal yang menyangkut di perusahaan kami, yaitu bahan baku, mesin, dan juga kemampuan untuk mengeksekusi produksinya itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda antara perusahaan saya, perusahaan keluarga saya, dan juga kompetitor? Yang membedakan adalah kemampuan orang-orangnya. Jadi seperti papa saya dan juga timnya di bengkel itu mengerti bagaimana sih caranya untuk membenarkan suatu mesin dengan cepat ataupun tanpa memerlukan outsource dari orang lain, begitu. Nah, dengan begitu, jika terjadi kendala di mesinnya itu sendiri bisa cepat ditangani, lalu cost-nya pun juga bisa lebih minim daripada kita harus menggunakan outsource dari orang lain. Selain itu, bagaimana sih caranya kita bisa melindungi citra brand agar produk yang terjual itu adalah produk yang sesuai standar, yaitu dengan cara menerapkan SOP yang tegas dan kuat sehingga semua itu dapat berjalan sesuai standarnya dan para pelanggan pun tidak ada yang kecewa karena adanya perbedaan kualitas.
Dengan adanya SOP yang kuat, maka setiap produksi akan dijaga oleh mandor yang juga beneran tegas begitu. Jadi bisa mengawasi bagaimana sih produksi ini dijalankan. Lalu untuk menganalisa based on for analysis of ratio-nya adalah yang pertama profitability ratio. Nah, hal tersebut bisa diukur dengan cara melihat neraca ataupun laba rugi suatu perusahaan. Ketika kita bisa lihat bahwa setiap bulannya itu selalu ada labanya, meskipun tidak selalu sama, karena namanya penjualan itu selalu fluktuatif ya. Hal tersebut sudah cukup baik karena artinya suatu perusahaan ini bisa berjalan dengan baik dan penjualannya juga baik. Lalu yang kedua adalah leverage ratio. Bagaimana sih perusahaan keluarga saya ini menggunakan utang sebagai dongkrak untuk bisa mengembangkan perusahaan bisa lebih besar lagi. Salah satunya adalah menggunakan utang dari perusahaan keluarga saya yang lainnya, yaitu PT Usaha Pangan Sejahtera, untuk membangun di tanah yang baru dan juga membeli mesin-mesin baru. Jadi adanya pengembangan ini sudah dilakukan. Jadi adanya pengembangan perusahaan dengan cara mengekspansi tanah yang sudah ada begitu. Jadi yang sebelumnya itu konvensional, mesin-mesinnya konvensional, dengan ekspansi ini bisa menjadi lebih modern karena mesin yang digunakan juga jauh lebih modern dan juga outcome-nya itu bisa lebih banyak daripada biasanya. Lalu ada liquidity ratio. Nah, liquidity ratio ini sebenarnya kita ini di perusahaan keuangannya cukup nggak untuk bayar bills-nya. Nah, dari POV saya sendiri yang saya telah analisa di lapangan itu sudah sangat cukup karena salah satu faktornya adalah kita ini tidak perlu untuk mencari pelanggan-pelanggan baru karena sistem perusahaan yang konvensional, maka pelanggannya itu kebanyakan loyal semua dari beberapa tahun yang lalu. Jadi dan itu setiap bulan selalu ngambil. Jadi selalu ada rutinitas pengambilan produknya begitu. Jadi untuk membayar bills seperti bahan baku semuanya itu sudah cukup uangnya. Jadi tidak perlu utang ataupun tidak bisa membayar begitu. Lalu ada efisiensi rasio. Apakah perusahaan ini tuh cukup efisien dalam produksinya? Terutama pada penggunaan aset ataupun modal. Nah, kalau saya melihat sendiri ini sudah sangat cukup efisien ya. Karena aset yang ada seperti mesin itu selalu kita benahi seketika ada masalah begitu. Seperti yang saya bilang di awalnya, karena saya di perusahaan itu memiliki tim yang cukup kuat dan kemampuan yang cukup kuat dalam membenahi mesin, maka ketika ada kendala itu bisa cepat dibenerin. Selain itu, pada penggunaan aset juga aplikasikan dengan cukup efisiensi. Lalu untuk analisa berdasarkan Grainer's Growth Model, ini bisa dibilang di fase ketiga yaitu yang delegation. Jadi munculnya inisiatif pada generasi kedua untuk mengembangkan perusahaan ini, seperti dari yang mengubah dari konvensional menjadi modern. Karena generasi kedua itu biasanya lebih ingin untuk membuat sistem perusahaan itu lebih simple, akan tetapi bisa berkembang juga gitu. Nah, kalau misalnya kita konvensional terus-menerus, lama-kelamaan bisa ketinggalan sama para kompetitor. Maka dari itu, generasi kedua harus berpikir bagaimana sih caranya untuk memodernisasikan perusahaan ini. Misalnya dari segi marketing ataupun juga dari segi administrasi. Terima kasih.